Shalom, berjumpa kembali pada materi fisika. Pada pertemuan kali ini, Miss berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang getaran dan gelombang. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan mengenai gelombang bunyi. Kalian pasti sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan bunyi, bagaimana syarat-syarat sebuah bunyi itu bisa didengar. Maka, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Mari kita simak videonya dengan baik. Yang pertama yaitu pengertian bunyi. Jadi, bunyi adalah getaran yang merambat, atau disebut juga dengan gelombang longitudinal, di mana arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Bunyi juga memerlukan medium dalam perambatannya, sehingga disebut juga dengan gelombang mekanik. Syarat terbentuk dan terdengarnya bunyi yaitu ada 3. Yang pertama, adanya sumber bunyi atau benda yang bergetar. Misalnya, gendang yang dipukul, gitar yang dipetik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu adanya medium untuk bunyi merambat. Medium yang ditempati oleh bunyi ada 3 yaitu padat, cair, dan gas. Contoh pada medium padat, apabila kita meletakkan telinga kita di atas meja, maka kita akan mendengarkan bunyi itu ketika meja tersebut diketuk. Kemudian pada saat cair, pada saat menyelam, kita bisa mendengarkan batu yang dijatuhkan ke dalam air. Dan pada medium gas, kita dapat mendengarkan suara pada saat kita bercakap dengan lawan bicara kita. Jadi dari ketiga medium ini dapat disimpulkan bahwa semakin rapat sebuah medium, maka semakin cepat bunyi dapat merambat. Kemudian yang ketiga yaitu adanya penerima bunyi atau ada pendengar. Pendengar tersebut dalam jangkauan bunyi. Kemudian pendengar memiliki telinga yang normal dan pendengar dalam keadaan sadar. Kita harus ingat bahwa orang yang sedang melamun kadangkala tidak mendengarkan pada saat kita panggil. Berikutnya tentang sifat-sifat bunyi. Jadi sifat-sifat bunyi sama dengan sifat-sifat pada gelombang, yaitu bunyi dapat dipantulkan atau mengalami refleksi, bunyi dapat dibiaskan atau refraksi, bunyi dapat dipadukan atau interferensi, kemudian bisa mengalami pelenturan atau difraksi. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara atau di luar dari bumi, bunyi tidak bisa kita dengar. Kemudian, kecepatan rambatnya dipengaruhi oleh medium. Selanjutnya, berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik dengan frekuensi kurang dari 20 Hz, audiosonik dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz, dan ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Infrasonik dapat didengarkan oleh hewan, misalnya anjing atau jangkrik. Frekuensi ini tidak bisa didengar oleh manusia. Kemudian audiosonik dapat didengarkan oleh manusia. Dan ultrasonik
adalah bunyi yang tidak dapat juga didengar oleh manusia, tetapi dapat didengarkan oleh hewan misalnya kelelawar dan juga lumba-lumba. Berikutnya, yaitu nada. Nada adalah bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi yang jumlah getarannya sama setiap detik. Atau dapat dikatakan bahwa bunyi memiliki frekuensi yang teratur. Berikutnya, tinggi rendahnya nada. Tinggi rendahnya nada tergantung pada frekuensi. Makin tinggi frekuensi sumber bunyi, makin tinggi pula nada yang dihasilkan. Hal ini kita dapat lihat pada senar atau pada dawai. Senar memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ukuran senar menentukan nada yang dihasilkan. Hal ini bisa kita lihat pada gitar. Jadi pada gitar, semakin pendek dan semakin kecil sebuah senar, maka nada yang dihasilkannya juga akan semakin tinggi. Senar yang paling di atas memiliki ukuran yang paling besar, berarti nada yang dihasilkan paling rendah. Kebalikannya, makin ke bawah, maka senar makin kecil, sehingga nada yang dihasilkan semakin tinggi. Kemudian, kuat lemahnya nada tergantung pada amplitudo dan juga jarak dari sumber penerima. Semakin besar amplitudo sumber bunyi, maka nada yang terdengar juga semakin kuat. Dan semakin jauh kita dari sumber bunyi, semakin kecil bunyi yang dapat kita dengar. Hal ini karena semakin besar luas permukaan yang dijangkau oleh bunyi. Kemudian, warna bunyi atau timbre adalah perbedaan pola getaran yang dihasilkan, meskipun kekuatan dan ketinggiannya sama. Hal ini bisa kita lihat pada saat laki-laki dan perempuan bernyanyi kor. Meskipun menyanyikan lagu yang sama dan frekuensi yang sama, warna bunyi mereka akan berbeda. Hal ini karena adanya perbedaan getaran pita suara pada laki-laki dan juga perempuan. Berikutnya, hukum Mersenne. Hukum Mersenne berlaku pada dawai atau senar yang diselidiki dengan menggunakan sonometer. Mersenne merupakan seorang fisikawan kebangsaan Prancis. Dia membuat sebuah alat untuk menyelidiki hubungan antara frekuensi dengan tinggi nada. Alat tersebut disebut dengan sonometer. Mersenne mencoba sonometer dengan penampang kawat yang berbeda-beda dan juga panjang tumpuan kawat yang bermacam-macam. Kesimpulan dari percobaan Mersenne disimpulkan dalam sebuah hukum, yaitu hukum Mersenne, di mana tinggi rendahnya nada atau F yang dihasilkan senar bergetar adalah yang pertama, berbanding terbalik dengan panjang senar atau L, kemudian sebanding dengan akar tegangan senar atau F, berbanding terbalik dengan akar luas penampang atau A, berbanding terbalik dengan akar massa jenis senar atau ρ. Secara matematis, hukum Mersenne dapat dirumuskan seperti berikut, yaitu F sama dengan 1/2 dikali L akar dari F per ρ dikali dengan A. Berikutnya cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap satuan waktu. Atau dengan kata lain,
besarnya jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap sekon. Dapat dirumuskan V sama dengan S per T, di mana V itu merupakan cepat rambat bunyi dengan satuan meter per second, kemudian S adalah jarak yang ditempuh dengan satuan meter, T waktu tempuh dengan satuan second. Selain itu, cepat rambat bunyi juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti pada gelombang, yaitu V sama dengan lambda dikali dengan F atau V sama dengan lambda per T, di mana V itu merupakan cepat rambat gelombang, kemudian lambda merupakan panjang gelombang, F merupakan frekuensi, dan T merupakan periode. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama tentang kepadatan medium, di mana bunyi merambat lebih cepat di medium yang lebih padat. Misalnya, kita dapat mendengarkan bunyi kereta ketika kita meletakkan telinga di rel, tetapi tidak bisa didengar di udara. Berikutnya, suhu. Semakin tinggi suhu atau semakin panas, maka cepat rambat bunyi menjadi semakin cepat. Pengaruh suhu terhadap cepat rambat bunyi dapat dirumuskan Vt sama dengan V0 ditambah 0,6 dikali T, di mana Vt merupakan cepat rambat bunyi pada suhu T derajat Celcius, V0 merupakan cepat rambat bunyi pada suhu 0 derajat Celcius, dengan satuan meter per second, dan T merupakan suhu udara dengan satuan derajat Celcius, sedangkan 0,6 merupakan ketetapan. Selanjutnya, latihan soal. Ada 3 soal yang kalian bisa kerjakan dengan melihat dari rumus yang ada. Soal yang pertama, kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per second. Berapakah jarak yang ditempuh bunyi setelah 4 second? Yang kedua, bunyi gemuruh terdengar 6 detik setelah kilat terlihat oleh orang yang berjarak 2000 meter dari sumber cahaya. Berapakah cepat rambat bunyi di udara? Soal yang ketiga, cepat rambat bunyi di udara pada suhu 0 derajat Celcius adalah 440 meter per second. Tentukan cepat rambat bunyi di udara pada suhu 30 derajat Celcius. Sekian pembahasan kita hari ini mengenai bunyi. Kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan kita pada hari ini membahas tentang pengertian bunyi, sifat-sifat bunyi, syarat terdengarnya bunyi, kemudian klasifikasi bunyi, nada, cepat rambat gelombang, atau bunyi. Jadi, Miss berharap kalian bisa memahami materi-materi yang telah kita pelajari, dan jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.